Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring kelas 3 belajar online di rumah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semua ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kita terus menerapkan pola hidup sehat 3M ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel aku. Nah, Sobat Daring, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting ya Sobat Daring. Bapak sampaikan juga, jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumah ya, agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Nah, Sobat Daring, hari ini kita akan belajar pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup, bab 6 tentang kelestarian alamku. Sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, siswa dapat mengenal geografis kota Balikpapan dengan baik. Kedua, siswa dapat menjelaskan kegiatan manusia yang berdampak pada kelestarian lingkungan dengan benar. Ketiga, siswa dapat mengetahui upaya menjaga kelestarian alam kota Balikpapan dengan benar. Keempat, siswa dapat menerapkan sikap kelestarian alam di kota Balikpapan. Balikpapan memiliki keragaman kenampakan alam. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam permasalahan baik mengenai tata letak kota Balikpapan maupun eksplorasi sumber daya alam tersebut. Hal tersebut berdampak pada kelestarian alam kota Balikpapan. Dalam bab ini, dibahas mengenai permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu geografis kota Balikpapan. 1. Letak kota Balikpapan. Kota Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan terkenal hasil minyak bumi dan hasil tambang. Keadaan topografi kota Balikpapan sekitar 85% perbukit-bukitan dan 15% berupa daerah datar yang sempit, terutama berada di daerah aliran sungai, das, dan sungai kecil serta pesisir pantai. Kondisi tanah di kota Balikpapan bersifat asam atau gambut, serta dominan tanah merah yang kurang subur. Kota Balikpapan beriklim tropis. Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur, pelabuhan, dan bandara berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar berbagai kegiatan ekonomi dan lainnya. Bandara Kota Balikpapan bernama Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Adapun pelabuhan Kota Balikpapan bernama Pelabuhan Semayang. Selanjutnya yaitu keadaan Kota Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan kota perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. Kota Balikpapan mempunyai pantai dan hutan lindung. Pantai yang pertama itu Pantai Manggar. Pantai Segara Sari atau Pantai Manggar merupakan tempat wisata yang berada di Kecamatan Balikpapan Timur. Pantai ini memiliki pasir berwarna putih dan air jernih. Sejumlah fasilitas juga tersedia di pantai ini, diantaranya water sport, banana boat, para layang, alat pelampung, dan jet ski. Di pantai ini juga tersedia berbagai macam kuliner. Selanjutnya yaitu Pantai Lamaru. Pantai Lamaru terletak di Kecamatan Balikpapan Timur dengan pasir putih yang indah. Pantai ini cocok untuk berbagai kegiatan seperti bermain voli dan sepak bola. Di Pantai Lamaru kita dapat menikmati deretan pohon cemara yang hijau dan sejuk. Pantai Lamaru memiliki berbagai fasilitas, diantaranya penyewaan ban, kapal, kayu, banana boat, serta kuda dan andong yang dapat disewa pengunjung. Yang terakhir yaitu Pantai Monpera. Pantai Monpera, Kota Balikpapan merupakan wisata pantai yang berada di tengah kota. Pantai ini berbeda dengan pantai lainnya. Di pantai itu tidak ada penyewaan pelampung dan peralatan renang lainnya. Namun, di Pantai Monpera tersedia berbagai makanan dan minuman seperti es kelapa muda, es campur, bakso, dan gado-gado. Area taman di pantai ini sering digunakan untuk acara perkumpulan komunitas Kota Balikpapan. Selain itu juga dipergunakan berbagai macam acara seperti pertunjukan kesenian daerah, pasar malam, dan acara hiburan lainnya. Yang kedua yaitu hutan.
Hutan yang pertama yaitu Hutan Lindung Sungai Wen atau HLSW. Hutan Lindung Sungai Wen terletak di kilometer 15. Hutan ini memiliki hewan yang dilindungi seperti orangutan, bekantan, dan beruang madu. Selain hewan, hutan ini juga memiliki beberapa jenis pohon, diantaranya gaharu atau Aqualia malacensis, bangkirai atau Sorelevis, dan ulin atau Eusideroxylin zuageri. Hutan lindung Sungai Wen memiliki banyak keragaman jenis epifit atau anggrek dan pakis, serta tumbuhan merambat liana lainnya. Di sini juga terdapat tanaman lain yang dilindungi seperti kantong semar dan jahe Balikpapan. Kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup yang kedua yaitu terletak di kilometer 23 sebelah utara Balikpapan. KWBLH merupakan kawasan yang dikenal sebagai pusat beruang madu, serta fasilitas penyelamatan kucing dan anjing yang berkeliaran dan ditelantarkan untuk dapat melihat beruang madu. Disarankan kepada pengunjung untuk datang pada jam makan beruang yaitu pukul 9 dan 3 sore. Selanjutnya hutan warna wisata. Hutan ini terletak di kilometer 10. Hutan ini cocok untuk wisata keluarga atau grup. Banyak warga Balikpapan yang datang untuk berkemah atau aktivitas di alam bebas. Tanaman lokal yang ditanam di hutan ini seperti box tree atau pohon untuk industri kertas, akasia, dan mahuni. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir kawasan mangrove Margomulyo atau hutan kota. Hutan kota terletak di belakang SMA Negeri 8 di Jalan AMD Gunung 4, RT 42, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat. Hutan mangrove dibentuk sebagai fungsi konservasi, taman kota, wisata alam, pendidikan lingkungan, penelitian, dan pengembangan, serta menambah habitat bagi flora dan fauna. Beberapa jenis tumbuhan ada di hutan ini seperti bakau atau Rhizopora, tumbuhan api-api hitam, Avicennia alba yang buahnya jadi kesukaan para bekantan. Beberapa satwa pun dapat kita jumpai di hutan kota, misalnya kepiting dengan warna-warni unik pada capitnya. Ada yang biru ungu, merah, bahkan bersemburat putih. Ada pula ikan yang dapat memanjat pohon yang disebut ikan tepakul. Terdapat pula ragam burung serta bekantan. Pengunjung hanya punya dua kewajiban utama saat di tempat ini, yaitu jangan buang sampah sembarangan dan jangan ambil apapun, kecuali gambar. Selanjutnya yaitu kegiatan manusia yang berdampak pada kelestarian alam. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini karena olah manusia yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kegiatan manusia yang berdampak negatif pada kelestarian alam di kota Balikpapan diantaranya 1. Penebangan hutan secara liar. Penebangan liar atau illegal logging adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak memiliki izin dan otoritas tempat. Penebangan liar juga terjadi di hutan lindung Sungai Wen. Penebangan liar mengincar hutan lindung Sungai Wen karena menyimpan berbagai jenis kayu komersial seperti gaharu, ulin, dan bangkirai. Kelestarian hutan lindung Sungai Wen sangat penting karena menjadi tangkapan air beberapa daerah aliran sungai atau das di Balikpapan, PPU, dan Kukar. Selain itu juga menjadi habitat berbagai satwa langka. Akibat dari penebangan liar diantaranya yaitu 1. Dapat mengakibatkan banjir, 2. Tanah longsor, 3. Berkurangnya penghasilan udara bersih, dan terakhir yaitu mengganggu tempat hidup hewan-hewan, terutama hewan langka. Yang kedua yaitu pemburuan hewan secara liar. Tidak hanya kayu, binatang yang ada di hutan lindung Sungai Wen pun diburu secara liar. Dua jenis hewan yang sering diburu yaitu burung dan rusa rawa yang disebut dengan payau. Jenis burungnya beragam dan semuanya tergolong yang dilindungi. Payau diburu untuk dijual dagingnya, mereka berburu demi rupiah. Perburuan liar mengakibatkan berkurangnya hewan-hewan langka yang ada di hutan ini. Yang ketiga, pemborosan air. Air adalah sumber utama kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Bumi memiliki sumber daya air berlimpah ruah yang terlihat dari luas lautan yang lebih besar daripada luas daratan. Namun makhluk hidup sangat membutuhkan air bersih yang bukan air laut untuk bisa beraktivitas dan mempertahankan hidupnya. Banyak manusia yang memiliki perilaku yang tidak baik terhadap air bersih, padahal air bersih itu jumlahnya terbatas. Di kota Balikpapan sangat tergantung pada musim hujan.
Berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas kegiatan manusia yang tidak hemat terhadap air bersih. Yang pertama, mandi dengan menggunakan air secara berlebihan. Yang kedua, mencuci dengan aliran air keran yang besar. Yang ketiga, mengotori air dengan membuang sampah ke sungai atau ke danau. Yang terakhir yaitu upaya menjaga kelestarian alam Kota Balikpapan. Kelestarian alam Kota Balikpapan perlu kita jaga demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam yaitu yang pertama yaitu tebang pilih tanaman. Kita bertanggung jawab atas kelestarian hutan di kota kita. Semua pihak harus berusaha agar hutan kita tetap asri dan tidak gundul. Dalam menebang pohon sebaiknya dengan cara tebang pilih tanam. Kita menebang pohon yang sudah siap untuk ditebang. Selanjutnya diikuti tindakan menanam kembali sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Selain itu, kita dapat melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, yaitu tidak melakukan pemburuan liar. Pemburuan secara liar dapat mengakibatkan hewan-hewan langka menjadi punah. Untuk mencegah pemburuan secara liar, sebaiknya pihak terkait membuat Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan suaka alam. Suaka Marga Satwa mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terdapat habitatnya. Dengan adanya Suaka Marga Satwa diharapkan dapat melindungi hewan-hewan yang langka dari kepunahan. Yang terakhir yaitu menghemat air. Air harus kita hemat dalam penggunaannya. Kita dapat menghemat air dengan cara yang pertama, mandi dengan menggunakan shower. Yang kedua, mencuci dengan aliran air keran yang kecil. Yang ketiga, tidak mengotori air sungai, danau, dan laut dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, Sobat Daring, itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel aku ini.